Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Perkenalkan, nama saya Firdaus Sabila Renpawasono. Saya merupakan peserta Sekolah Pemikiran Islam Tangerang Angkatan 2. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas akhir saya dengan judul Pengaruh Liberalisme Terhadap Degradasi Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pembentukan Hukum di Indonesia. Saya akan memulai presentasi ini dengan membahas latar belakang mengapa persoalan ini perlu untuk kita bahas. Alasan pertama adalah Indonesia sebagai negara hukum. Ini tertuang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara Indonesia adalah negara hukum. Stephen Fargo dalam tulisannya pernah menuliskan tentang fungsi negara hukum ini minimal memiliki 3. Yang pertama sebagai kontrol sosial, yang kedua sebagai penyelesaian sengketa, dan yang ketiga sebagai alat pengatur masyarakat. Jadi ketika kita memahami hukum hanya sebagai penyelesaian sengketa, kalau misalkan ada pihak-pihak yang berantem ya bahasanya, kita nggak bisa memahami hukum hanya sebatas itu, tapi hukum juga mengatur masyarakat dan juga untuk mengontrol masyarakat. Nah, hukum yang dengan fungsinya tadi itu ya diharapkan dapat menghadirkan rasa kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan bagi masyarakat ternyata belum sepenuhnya menggapai cita-cita tersebut. Pasalnya, bukan sekali dua kali terjadi polemik di tengah masyarakat terkait penegakan hukum yang dianggap lancip ke bawah namun tumpul ke atas, dan juga pasal-pasal yang dianggap tidak berpihak pada rakyat, dan juga pasal-pasal yang dianggap kontroversi dan justru dikhawatirkan akan menimbulkan penafsiran ambigu yang nantinya akan mendorong pada penyimpangan sosial. Contohnya kita pernah dihebohkan dengan upaya penghapusan pasal-pasal kriminalisasi terhadap penghinaan agama, dan kemudian kita juga akhir-akhir ini sering mendengarlah perdebatan tentang RUU TPKS, dan yang terakhir disusul dengan hadirnya Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Belum lagi adanya kajian-kajian hukum tentang legalisasi pernikahan sejenis dan propaganda pembelaan terhadap komunitas LGBT. Permasalahan-permasalahan tersebut ya disinyalir mampu memberi lampu hijau bagi sekularisasi dan liberalisasi budaya di Indonesia dan hukum di Indonesia yang justru nantinya hal-hal ini tuh jauh gitu dari nilai-nilai yang terdapat dalam sila Pancasila, khususnya pada sila pertama. Jadi menurut saya hal ini perlu dibahas karena adanya kekhawatiran akan semakin jauhnya pembentukan hukum dari penanaman nilai agama dan ketakwaan yang nantinya ini akan menjauhkan masyarakat dari kesadaran akan berbudaya hukum dan menuntut kebebasan absolut yang sebenarnya kebebasan absolut ini bertentangan dengan prinsip hukum. Nah, dalam pembahasannya, saya membagi menjadi 2 bagian. Pertama, saya akan membahas bagaimana sih cara pandang masyarakat ini dapat membentuk hukum, dan yang kedua tentang liberalisme ini mengikis nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam pembentukan hukum Indonesia dan dekadensi moral sebagai dampaknya. Saya akan membahas yang pertama dulu. Cara pandang masyarakat membentuk hukum. Korelasi antara manusia dan dengan hukum ini tidak hanya sebatas hukum mengatur manusia, tapi juga hukum ini lahir dari kehendak manusia untuk menciptakan kondisi sosial yang aman, damai, dan tertib agar tujuannya dapat dicapai. Begitupun sebaliknya. Hukum yang merupakan cerminan dari kehendak tersebut memiliki peran dalam melindungi manusia dari segala cerminan dan kehendak dan melindungi manusia dari berbagai kemungkinan buruk yang timbul akibat interaksi yang terjadi. Artinya, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban, dan juga sebagai alat rekayasa sosial di mana hukum dapat mendorong manusia terhadap terciptanya suatu keadaan yang dikehendaki. Kalau kita mengacu pada asal atau sumber terbentuknya hukum, itu terdapat 2 tradisi. Pertama dari atas ke bawah, dan yang kedua itu dari bawah ke atas. Nah, tradisi dari atas ke bawah ini maksudnya memiliki konsekuensi penekanan kepada hukum yang tertulis gitu ya. Dan jadi kayak hukumnya ini kita tuh lebih
terpaut pada hukum-hukum yang tertulis. Nah, ini biasa dianut oleh negara-negara dengan sistem hukum civil law atau negara-negara Eropa kontinental. Contohnya Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena dulu Indonesia dijajahnya oleh negara dengan sistem hukum civil law. Nah, kalau misalkan hukum yang bersifat dari bawah ke atas atau dari tradisi masyarakat, jadi mereka lebih banyak mengambil lebih banyak lah sumber-sumber kebijakan-kebijakan itu dari masyarakat di bawahnya. Itu biasanya oleh negara-negara dengan sistem hukum common law, yaitu negara-negara Anglo-Saxon ataupun Anglo-Amerika. Nah, kendati demikian, walaupun tadi ya kayak Indonesia dari atas ke bawah gitu kan, jadi mungkin kita kayak mikirnya berarti nggak dari kebiasaan masyarakat dong gitu, enggak kayak gitu, karena yang namanya hukum ini tidak akan dianggap relevan misalkan dia bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Soalnya kalau misalkan bertentangan pasti akan banyak terjadi konflik kan. Nah, maka itulah di Indonesia dari dulu itu sudah diterapkan sistem keterwakilan. Dan saat ini diwujudkan dengan adanya lembaga legislatif yang menjadi salah satu tugasnya adalah penyambung lidah rakyat. Nah, contohnya ya, kalau kita menilik pada sejarah, peletakan Pancasila sebagai ideologi negara itu tuh diwakilkan gitu kan oleh beberapa golongan, dan orang-orang ini walaupun mereka dari banyak golongan, mereka tuh menyepakati nilai yang kemudian dianggap umum gitu oleh masyarakat dengan kebesaran hati mereka. Jadi Pancasila sebagai sumber hukum ini nggak bisa kita maknai hanya sebagai konstruksi yang kaku ya dalam sila-silanya atau kayak udah jadul gitu, nggak bisa gitu, karena gimana pun kita harus memahami bahwa di belakang Pancasila terdapat nilai-nilai kebudayaan dan nilai religius yang telah ada sedemikian rupa gitu, dan itu tuh udah disepakati dalam musyawarah mufakat dari banyak golongan. Nah, yang kedua adalah tentang liberalisme mengikis nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam pembentukan hukum Indonesia dan degradasi moral sebagai dampaknya. Jika suatu bangsa atau wilayah secara mayoritas memeluk satu agama atau memeluk satu ideologi, karena tadi hukum itu kan diambil dari nilai-nilai yang ada di masyarakat ya. Jadi suatu kewajaran kalau misalkan kemudian hukum yang berlaku di wilayah tersebut itu tuh lebih banyak didasarkan pada nilai-nilai yang ada di agama mayoritas masyarakatnya, atau misalkan lebih banyak disandarkan pada ideologi-ideologi yang dianut oleh mayoritas masyarakatnya. Dan tapi walaupun kayak gitu, contohnya di Indonesia kita kan menganut Pancasila, yang mana Pancasila ini lebih banyak mengedepankan toleransi dan gotong royong. Jadi sebisa mungkin yang namanya tadi, walaupun kita mayoritas Islam gitu ya, tapi tidak ada gitu loh diskriminasi hukum terhadap agama-agama yang lainnya. Dan nah ini yang menjadi kenapa kemudian liberalisme ini bisa masuk gitu ya. Jadi kalau misalkan kemudian mayoritas masyarakatnya atau para cendekiawannya juga para pembentuk kebijakannya mulai berkiblat pada budaya luar atau dalam hal ini misalkan budaya barat, bukan suatu hal yang aneh gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau kemudian nilai-nilai yang ada terdapat dalam ideologi bangsa kita atau dalam Pancasila ini dianggap udah nggak relevan lagi. Contohnya, pernah diungkapkan oleh salah satu tokoh cendekiawan Muslim, Dawan Raharjo, dia pernah mengungkapkan tentang kebebasan beragama. Ya, kebebasan beragama. Dan dalam wawancaranya ini, beliau ini lebih banyak membandingkan Indonesia dengan negara-negara yang dianggap sekuler, seperti Prancis maupun Jerman gitu ya. Beliau bilang kalau misalkan orang-orang di sana itu lebih banyak, mereka tuh pede gitu. Mereka bilang ke halayak umum kalau misalkan mereka itu ateis. Sedangkan di Indonesia kalau misalkan ada yang ngomong ateis, pasti langsung dihujat gitu sama orang-orang ya gitu ya. Dan di situ beliau tuh bilangnya itu tuh hak sipil gitu. Jadi kalau misalkan ada orang yang mau ngaku dia ateis, harusnya ya nggak apa-apa gitu. Karena negara nggak punya, negara tuh kayak nggak boleh gitu ngatur hak sipil warganya. Padahal, dan dia tuh bilangnya, dan itu kan nggak ada unsur propaganda atau kemudian menyebarkan pemikiran tersebut. Dia cuma ngaku doang gitu. Padahal kalau misalkan orang yang berpengaruh gitu ya dalam masyarakat menyatakan sikap atau keberpihakannya, bukan nggak mungkin kalau misalkan kemudian itu tuh jadi berita yang dikemas sedemikian rupa dan akhirnya mempengaruhi asumsi masyarakat terhadap hal tersebut. Dan itu juga nggak menutup kemungkinan kalau misalkan nanti perubahan hukum pun bakal terjadi seiring dengan desakan
mayoritas masyarakat yang menghendaki kebebasan serupa gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan semakin banyak masyarakat yang mendesak, udahlah ateis nggak apa-apa gitu, ateis nggak apa-apa di Indonesia, ya bukan hal yang nggak mungkin gitu kalau misalkan nanti ya benar dibolehin gitu, atau mungkin dilegalisasi juga di Indonesia. Nah, paham sekularisme dan liberalisme semacam ini tuh nggak cuma kita temuin pada argumentasi tentang kebebasan beragama gitu, tapi dari media-media hiburan ataupun media sosial yang hari ini setiap harinya kita nikmati. Seperti misalkan di tayangan televisi, banyak menampilkan adegan romantis antara anak di bawah umur, juga mengangkat isu, dan juga banyak gitu yang mengangkat isu tentang kehamilan di luar nikah dengan dalih seks edukasi, tanpa mempertimbangkan jika semakin banyak tontonan-tontonan seperti itu, maka orang-orang tuh akan menganggap itu hal normal gitu. Justru itu tuh malah dinormalisasi gitu. Karena tayangan-tayangan itu tuh biasanya cuma ngasih kayak peringatan buat hati-hati kalau dalam menjalin hubungan gitu. Gak menampilkan sisi negatif dari hubungan di luar pernikahan itu, maksudnya dari sisi negatif pacaran tuh apa gitu. Enggak, mereka cuma nampilin kalau misalkan nanti dia hamil kayak gini-gini doang gitu. Gak nampilin, ya udah jangan pacaran, soalnya pacaran itu tadi mendekatkan diri pada hal-hal yang lain, yang buruk gitu. Terus yang kemudian, belum lagi perdebatan publik tentang seksual consent bagi pasangan di luar nikah maupun pasangan yang telah menikah atau dalam hal ini adalah perselingkuhan. Kampanye dari para aktivis ini lambat laun dapat mempengaruhi cara pandang masyarakat, padahal tersebut jelas bertentangan dengan hukum negara maupun hukum agama. Teman-teman bisa cek yang namanya zina, itu tuh dilarang di ajaran agama manapun. Namun dengan semakin besarnya desakan golongan pembela hal tersebut, tidak menutup kemungkinan kalau misalkan pasal-pasal kriminalisasi zina akan dihapuskan karena dianggap terlalu mengatur hak privasi warga negaranya. Padahal pasal-pasal tersebut dapat melindungi perempuan. Jadi kayak kalau mungkin kita sering gitu ya dengar statement kayak orang-orang bilang, ngapain sih negara ngurusin dalam tanda kutip selangkangan gitu ya. Padahal negara tuh nggak usah ngatur-ngatur hak privasi yang kayak gitu ya, tapi kalau misalkan nggak diatur, orang tuh bebas gitu kan. Tuh makanya, jadi menurut hemat saya, ketika misalkan suatu hubungan antar individu itu sudah terjalin, misalkan ada orang yang bilang, itu mah hak privasi gitu, tapi sebenarnya ketika hubungan itu dijalin, itu tuh udah nggak menyangkut tentang dirinya lagi. Maksudnya udah nggak menyangkut tentang diri dia doang gitu, tapi menyangkut juga tentang keluarganya, kemudian teman-temannya, ataupun hal-hal negatif yang nanti akan mengikuti di belakang dia. Karena gini, kalau misalkan pelaku seksual konsen ini merupakan masyarakat menengah ke bawah, kita ini aja deh, kita bayangin ya, misalkan pelaku seksual konsen ini masyarakat menengah ke bawah yang pemahaman tentang kerentanan tertular penyakit kelamin yang masih minimnya itu apa ya, kayak mereka nggak teredukasi, terus mereka pacaran, terus mereka melakukan hubungan seksual, terus hamil gitu, misalkan hamil karena mereka nggak tahu kalau misalkan ada gitu loh kayak cara-cara untuk menangani kehamilan atau gimana. Nah ya udah, mereka kan semakin terpuruk itu, udah mana dari keluarga menengah ke bawah, nanti belum lagi kalau misalkan menengah ke bawah kan menganggap hal yang seperti itu masih tabu ya, jadi belum lagi sanksi sosialnya, siapa yang kemudian paling dirugikan, lagi-lagi perempuan gitu. Jadi itu akan sangat merugikan korban, merugikan keluarganya. Tuh. Kemudian juga maraknya dukungan bagi komunitas LGBT yang semakin meluas. Hal yang sebelumnya dianggap sebagai penyimpangan sosial tersebut kini mulai mendapatkan eksistensinya. Karena kita udah sering nggak sih kayak ngelihat transgender di sosial media yang sekarang tuh kayak malah jadi lucu aja gitu. Padahal dulu itu adalah hal yang tabu gitu. Padahal itu dulu adalah hal yang aneh gitu. Tapi sekarang semakin lama kita kayak ngelihat contohnya lah ya Lucinta Luna gitu, itu malah jadi sering diundang di mana-mana dan kita menganggap itu ya udah hal normal. Nah, kampanye terkait pelegalan LGBT ini sering banget dikampanyein. Contohnya kalau misalkan di kegiatan Women Smart Jakarta yang tahun kemarin itu menghadirkan pembicara-pembicara, nggak tahun kemarin doang, tapi emang sebelum-sebelumnya juga selalu menghadirkan pembicara-pembicara yang memang mereka ada kepentingan gitu dalam hal itu. Contohnya kayak Kai Mata, dia kan
musisi yang mencetuskan gerakan hashtag lesbi bernyanyi, atau Mama Lolita dan Dena Rahman yang kita kenal sebagai seorang transgender. Nah, beberapa dari contoh yang telah disebutkan ini adalah upaya legislasi untuk hal-hal tersebut pun terus dilancarkan gitu. Meskipun banyak pertentangan dari pihak-pihak kontra, terutama dari kalangan ulama, namun pada realita yang terjadi dalam proses legislasi atau pembuatan undang-undang, itu nggak lagi disandarkan pada kepentingan rakyat, tetapi lebih kepada kepentingan individual atau kelompok semata. Bahkan dalam proses legislasi, hukum yang ada seolah hanya mengayomi para elit penguasa dan pengusaha semata. Makanya nggak aneh kalau misalkan kemudian suara-suara kita itu jarang didengar, karena ya tadi ada permainan politik hukum. Nah, bila berkenaan dengan kepentingan partai atau pengusaha, ada misalkan ada suatu hal yang itu berkaitan dengan partai atau pengusaha, ya itu pasti akan didahulukan. Kemungkinan besar, nggak pasti, tapi kemungkinan besar akan didahulukan yang itu. Dan dapat dengan mudah masyarakat melihat siapa dan partai apa saja yang berada di balik hukum-hukum tersebut. Masalah lainnya adalah dekadensi moral ini tidak hanya menggerogoti kalangan bawah gitu, tapi juga para pejabat pemerintah. Sebagai gambarannya, bagaimana bisa pasal kriminalisasi perzinahan ini dikuatkan lah bahasanya. Kalau misalkan masyarakat itu sering disuguhkan dengan berita skandal seks para pejabat, baik karena selingkuh maupun mendapatkan layanan prostitusi. Semua hal itu menunjukkan bahwa liberalisme sebagai paham yang menuntut kebebasan justru malah akan menjerumuskan bangsa kepada kemerosotan moral. Karena semakin maraknya penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka akan ternormalisasi dan menggeser nilai ketakwaan yang terdapat dalam sila pertama Pancasila. Jadi liberalisme yang merupakan produk Barat ini telah mempengaruhi dan jika tidak disadari akan terus menggerogoti kehidupan berbangsa secara perlahan. Sehingga nantinya bangsa Indonesia akan melupakan jati dirinya gitu. Mereka akan melupakan nilai-nilai yang ada di Pancasila, terutama dalam sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Karena ketika manusia menuntut kebebasan secara absolut, maka aturan agama ini akan dianggap sebagai pengekang gitu bagi kebebasan dia, bagi ego dia. Padahal upaya penanaman nilai agama dan ketakwaan itu dapat memberi kontribusi besar dalam rangka pembentukan budaya hukum di Indonesia karena adanya nilai-nilai baik yang tertanam dalam sanubari masyarakat Indonesia. Jadi kayak misalkan ketika kita ini konsekuensi logis sih ketika misalkan kita bertakwa lah ya, kita memiliki keyakinan dalam hati kita akan merasa nggak mau gitu melakukan hal-hal yang buruk, atau misalkan kita nggak bakal gitu melanggar hukum, atau kita nggak mau melihat adanya penyimpangan sosial gitu. Jadi kalau misalkan hal itu udah hilang, entah itu dari hukum secara perlahan, ya entah itu dari hukum ataupun dari hati setiap manusia, ya tadi masyarakat kita akan semakin jauh dari budaya hukum. Ya, jadi apa ya kesimpulannya ya, dari tadi pembahasan tadi, kesimpulannya kurang lebih korelasi antara hukum dan masyarakat ini bukan sebatas pada hukum mengatur masyarakat, tapi juga salah satu sumber dari pembentukan hukum ini adalah nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat. Nah, dengan masuknya paham liberalisme ke Indonesia melalui berbagai media, entah itu misalkan dari tayangan televisi atau bacaan-bacaan atau bahkan dari pelajaran-pelajaran yang diajarkan di sekolah, itu akan mempengaruhi cara pandang masyarakat dan secara tidak langsung akan berdampak pada produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah. Hal ini juga didukung dengan kepentingan golongan-golongan tertentu dan semakin banyaknya tokoh publik yang mengadopsi ide-ide dari Barat untuk hukum di Indonesia. Nah, jika hal tersebut dibiarkan, maka kebebasan yang dibawa oleh paham liberal ini akan menggerus moral anak bangsa sebagaimana kebebasan yang diinginkan oleh mereka. Nah, dengan mulai terpengaruhnya hukum Indonesia karena paham dan budaya liberal tersebut dikhawatirkan membuat Indonesia kehilangan jati dirinya dan lambat laun terkikislah nilai Pancasila khususnya pada sila ketuhanan yang Maha Esa dalam proses pembentukan hukum dan kehidupan bermasyarakat karena agama akan selalu dianggap sebagai sesuatu yang merampas kebebasan bagi kaum liberal. Ya, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat diambil manfaatnya dan dapat sedikit menambah wawasan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.